Jadi hari ini bareng aku, Kira, Aku Cahaya. Aku Rizky. Dan aku Syali. kita bakal bahas sesuatu yang lagi happening banget, terutama bagi teman-teman yang tinggalnya tuh di daerah Bandung. Apa sih? Kita bakal ngebahas tentang sesar Lembang. Jadi apa sih sesar Lembang, Cahaya? Nah, mungkin buat yang belum tahu, sesar itu sebenarnya patahan di bumi. Jadi kayak retakan besar gitu loh, yang bisa geser kalau ada pergerakan kerak bumi. Oh gitu. Nah iya tuh, jadi setahu aku juga sesar Lembang tuh membentang sejauh 29 km dari Padalarang sampai Jatinangor. Jadi kayak garis tidur gitu loh. Serem juga ya kalau dengerin istilahnya garis tidur. Nah, iya, tapi emang gitu kenyataannya kan. Sesar ini masih aktif, artinya bisa bergerak terus berpotensi menimbulkan gempa gitu. Betul. Aku juga sempat baca ya di berita, katanya kalau sesar Lembang itu patah nih ya, gempanya tuh bisa skala 6 sampai 7 magnitudo. Bayangin gak sih itu tuh lumayan gede gak sih buat kita di daerah Bandung? Besar banget. Betul, apalagi Bandung tuh padat penduduk, jadi resikonya cukup tinggi. Aku tuh jadi mikir kalau misalnya tiba-tiba gempa gede, kalian tuh mau lari kemana sih gitu? Kalau aku sih langsung keluar rumah ya, tentunya terus cari lapangan yang besar gitu, jauh dari bangunan-bangunan tinggi. Terus terutamanya itu jangan panik. Betul. Sama aku juga bakal mikir kayak Cahaya. Tapi kita tuh sering banget kan, kita tuh nggak siap, padahal Bandung tuh ya termasuk kota yang rawan. Ngomong-ngomong soal sesar Lembang, di daerah sana tuh juga banyak cerita loh. Ada mitos kalau retakan itu kayak pemisah antara dunia atas dan bawah. Wih, jadi kayak cerita mistis gitu ya? Ya, bahkan ada warga yang percaya kalau gempa itu bukan cuma fenomena alam, tapi juga ada penjaga yang marah. Nah, ini menarik nih. Ilmuwan pasti bilang itu tuh geologi kan. Tapi menurut masyarakat lokalnya sering punya ceritanya sendiri gitu loh. Iya, dan menurut aku itu ya yang bikin sesar Lembang jadi karena juga bukan cuma soal sainsnya tau, tapi bagian dari budaya sama cerita rakyatnya juga nggak sih? Iya. Oke, jadi kita serius dikit ya sekarang. Kalau misalnya terjadi gempa, apa sih yang bisa kita lakuin? Pertama kayak yang aku bilang tadi, itu tuh jangan panik. Terus kalau kalian ada di dalam rumah, lindungi kepala kalian. Terus cari tempat aman kayak di bawah meja yang kuat tuh gitu. Dan kalau lagi di luar, pastikan jauhi bangunan yang tinggi, tiang listrik, atau pohon yang besar. Ya, dan yang penting ya menurut aku, siapin tas darurat di rumah. Isinya tuh kayak air, makanan ringan, terus obat, senter, terus sama dokumen yang menurut kalian itu penting. Tuh. Iya, jangan lupa juga tentang titik evakuasinya. Biasanya tiap daerah punya tempat lapang yang dijadiin titik evakuasinya itu sendiri kalau ada bencana. Bener tuh, jadi kayak di sekolah, di kampus, atau komplek itu kan biasanya suka ada pelang warna hijau yang tulisan titik kumpul. Iya, Oh, iya. betul. Dan juga kayak di lapangan-lapangan besar itu kayak lapangan Gasibu, Sport Jabar, Stadion GBLA itu juga bisa dijadiin titik evakuasi. Oh iya, karena lapang ya. Iya. Makanya penting banget kita tahu lokasinya. Jadi kalau gempa beneran, gak bingung mau ke mana. Iya, intinya tuh ya teman-teman, jadi kita tuh jangan cuma panik lari-larian gak jelas, tapi arahin diri kita juga ke titik evakuasi yang aman dan gampang ditemuin sama keluarga atau sama penyelamatnya, relawan. Betul. Jadi kesimpulannya sesar Lembang itu nyata, aktif, dan kita memang harus waspada. Tapi jangan takut berlebihan juga, karena kalau kita siap, kita bisa lebih tenang menghadapinya. Nah, betul. Edukasi juga itu penting banget ya. Salah satunya dengan tahu titik evakuasi yang ada di sekitar kita. Ya, oke, terima kasih udah teman-teman udah dengerin obrolan kita tentang sesar Lembang. Jangan lupa stay safe dan terus belajar hal baru. Dadah. Dadah.